المشركين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجعت من ذنوبه كيوم ولدته أمه العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة صدق الله وصدق رسوله أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Mahasiswa dan Alumni Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Bambang dan juga Bapak Sekretaris Al-Mukarram Bapak Dr. Koko, para dekan dan seluruh pejabat serta yang paling berbahagia yang wajahnya cerah-cerah siang hari ini, calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah, calon jamaah haji keluarga Universitas Airlangga Surabaya yang insya Allah semuanya ini nggak bisa ya. Alhamdulillah Pinter, Masya Allah kita berkumpul ketemu untuk bersama-sama beriktibar dan mengambil pelajaran baik yang mau haji maupun yang insya Allah calon-calon haji, sekaligus untuk mendoakan yang akan berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan keselamatan, keamanan dan kenyamanan, diberikan kesempurnaan manasik hajinya, dan pulang benar-benar menjadi haji yang mabrur. Amin Allahumma amin. Ada yang bertanya tadi, Pak, ini kan hajinya masih bulan depan, kenapa sebagian dari kita sudah harus berangkat sekarang? Inilah yang disebut dengan haji tamattu. 99% jamaah haji Indonesia menggunakan sistem ini. Dia datang ke tanah suci tidak langsung haji, tapi dia berihram untuk umrah, melakukan tawaf, sa'i dan tahallul, kemudian melepas ihramnya dan bersantai-santai di sana sambil menunggu tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah. Mereka mengenakan ihramnya kembali untuk ihram haji, mendahulukan umrah kemudian haji. Namanya haji tamattu atau haji santai. Orang Surabaya bilang tamattu itu tani, mangan dan kantung. Bapak Ibu, haji ini kan karakternya sama dengan dua karakter takdir Allah yang lain. Maka susah kita menjelaskan sebabnya haji, karena ini mutlak adalah takdir Allah. Kata Prof. Bambang tadi, hanya orang-orang pilihanlah yang akan diberangkatkan haji, bukan orang yang mampu, tapi Allah akan memampukan siapapun hambanya yang ditakdirkan akan haji. Enten tiang ini koyok-koyok iso budal haji, sehat, uangnya banyak, tapi nggak berangkat. Tapi koyok-koyok iso budal haji, mungkin secara ekonomi biasa, tapi dia bisa berangkat haji. Karena itu haji ini ayatnya selalu diawali dengan kata lillah dan diakhiri kata lillah. Apa tadi? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah karena Allah. Ayat lain, walillahi 'alan nasi hajjul bait, dan hanya karena Allah haji itu akan dilakukan di Baitullah. Karena itu yang menjadi prinsip haji adalah lillah, karena Allah, dan karena Allah. Kemudian haji ini menjadi ibadah yang terberat, Bapak Ibu. Karena beratnya haji itulah maka haji diletakkan di rukun yang terakhir, rukun yang kelima, yang meliputi rukun di atasnya. Artinya apa? Orang kalau sudah haji, syahadatnya harus benar. Orang kalau sudah haji, sholatnya harus benar. Orang kalau sudah berani haji, zakatnya harus benar, puasanya harus benar. Akumulasi kesempurnaan rukun Islam itu ada pada rukun Islam yang kelima. Prof. Bambang, Pak Koko, saya diundang ke tabung haji Malaysia kemarin, studi banding. Memang di Indonesia itu sesungguhnya lebih mudah berangkat haji. Sing penting duit
duwe awak sehat daftar berangkat. Tidak ada tes-tes yang lain. Kalau di Malaysia ada tes kemampuan baca Al-Quran. Pokoknya di gatul berdal-gadul masih bisa daftar sehat dan tidak. Yang kedua harus tes sholat. Karena di sana untuk menghabiskan hari-hari sampai menunggu haji itu kedua, sholat sunnah dan baca Al-Quran. Bagaimana orang haji kemudian dia tidak bisa baca Al-Quran? Bagaimana orang haji kemudian dia tidak sempurna sholatnya? Tapi ternyata didapatkan banyak dari jamaah haji Indonesia, kecuali jamaah Universitas Airlangga ya, kecuali. Saya kan bilang sama Gus Menteri, mari ketemu di Jakarta. Tolong Pak Menteri dikondisikan, ini yang haji reguler khususnya. Kalau daftar sekarang kuota Jawa Timur harus berangkat 30 tahun lagi. Saya hanya berpikir, kenapa rentan waktu menunggu yang 30 tahun ini nggak dipakai untuk haji? Bikinlah pesantren haji. Saya usulkan ke Pak Menteri. Jadi masing-masing kota kabupaten itu dinaungi, mungkin lewat depan masing-masing. Jadi mereka wajib untuk pelatihan dari ilmu-ilmu dasar Islam, ilmu-ilmu usul, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana sholat yang benar, bagaimana bacaan Al-Quran yang benar. Setiap kami datang ke tanah suci sebagai petugas, kami menemukan banyak orang itu yang tidak bahasa Quran. Oke, kalau bahasa Arab, hanya nggak bisa bahasa Arab, ya. Apalagi yang dari Madura itu ngawur bahasa Arab ini. Saya kan sering mengatakan kalau kita ke tanah suci, maka pertama yang harus kita ketahui adalah kebiasaan mereka. Saya sudah sampaikan kepada teman ini, ada jamaah kami haji dari Madura, maaf ya yang dari Madura. Pokoknya kalau Madura orang dipegang kepalanya itu kan dihina. Kalau di Arab kepalanya ini namanya disayang. Mungkin dia lupa dengan nasihat ini, sehingga sampai di Masjidil Haram dia ketemu orang Arab, kepalanya dipegang-pegang, dijendul-jendulnya, ngamuk Buroy. Wong Arab ini ditempeleng, akhirnya jatuh. Ada polisi Arab ditangkap dua-duanya, masuk ke kantor polisi. Saya mengikuti dari belakang, Masya Allah. Gimana Pak Yai? Saya tidak bisa bahasa Arab, interogasi gimana? Kamu ini dengarkan dulu. Kenapa kamu sampai bertengkar dengan orang Arab? Saya dipukul kepala saya, sudah diberitahu. Kalau kepalanya dipegang, itu artinya kamu disayang. Orang Arab itu senang sama kamu. Ekspresi senangnya dengan pegang kepala kamu. Pak Yai tidak bilang dari tadi, kamu tak mendengarkan. Sudah dijawab saja. Gimana Pak Yai bahasa Arab? Yang tidak bisa bahasa Arab. Begini saja. Kalau ada polisi tanya, bilang harga. Tahu harga? Harga itu ini. Pokoknya tanya apa saja bilang harga. Saya boleh masuk. Dia di kaca begini. Dia dialog. Polisi tanya Indonesia. Maksudnya Indonesia, apa yang terjadi kamu sampai bertengkar berkelahi di Masjidil Haram? Dia menjawab, polisi ada, dia ada sama ada. Artinya tak ada, ada. Itu maksudnya kepala saya dipegang sama orang ini. Saya tidak terima, saya balas, saya pukul sampai dia jatuh. Bahasa Arabnya ada, dia ada, sampai ada, akhirnya tak ada sampai dia ada. Kalau ini diterapkan Pak, di sesuatu khusus bahasa Arab pukul gara-gara ada. Oke. Katanya begini, ada satu hal yang harus kita lakukan. Coba. Ibadah haji itu meliputi semua ibadah. Makanya disebut ibadah kompleks. Ada namanya ibadah jismiyah, fisik. Tadi beliau Bapak sudah menyampaikan, Masya Allah Pak, panjenengan yang mau haji taruhannya fisik. Tawaf butuh fisik beriman, sa'i butuh fisik, wukuf itu mulai pagi sampai malam lagi butuh fisik. Kemudian lontar jumlah butuh fisik, mabit juga butuh fisik. Kalau orang mabit fisik kurang pas, akhirnya ngobat mabit sebenarnya. Butuh fisik satu. Yang kedua adalah ibadah maliyah, ibadah harta. Panjenengan harus menyiapkan harta pelunasan, harus lunas. Saya kira kalau sudah dipanggil lunas semua. Harus ada ongkos biaya selama hidup di tanah suci.
dan harus ada ongkos untuk keluarga yang ditinggalkan. Jangan sampai kita sudah bisa melunasi, sudah ada ongkos untuk ke tanah suci, tapi anak cucu keleleran di rumah. Akhirnya makannya ikut tetangga. Alasannya dipasrahkan sama tetangga. Mbak, aku titip anakku ya mbak, titip cucuku. Titip itu dikei duit ke tanggane. Ojo titip dipasrahkan wae. Akhirnya ditinggal. Pas tawaf anak itu, mama, papa, aku belum makan 3 hari 3 malam. Tidak fokus aja. Yang ketiga disebut ibadah ijtimaiyah, ibadah sosial. Tidak ada ceritanya ibadah sampai ada pelepasan seperti ini Bapak. Saya sendiri kalau orang, saya ini asli Gresik loh. Saya asli Gresik, tetangganya Provinsi juga, Lamongan saya Gresik. Gresik itu Pak, yang haji 2 orang, yang antar 1 kampung di asrama haji. Padahal tidak mungkin orang bisa masuk asrama haji walaupun mengantar. Sekarang dialihkan di Masjid Al-Akbar. Jadi Al-Akbar tiap hari itu penuh dengan jamaah haji, bukan jamaah haji, dengan pengantar jamaah haji. Coba, yang haji 2 orang, yang antar 1 kampung. Ada bawa bis, bawa mobil, dan kemarin bawa odong-odong. Masya Allah. Itu kan ijtimai. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu hendak pergi jauh, maka berpamitanlah kamu dengan tetanggamu dengan handai tolani. Apapun istilahnya, mungkin ada yang mengistilahkan walimatus safar, silakan. Ada walimatul hajj, silakan. Ada walimatul wada, silakan. Ada syukuran haji, monggo. Itu hanya istilah. Tapi berpamitan itu anjuran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita pergi haji kan pamit. Dan saya kasih tip bagi yang tidak haji atau belum haji. Kalau panjenengan kepingin cepat haji, saya punya tips Bapak Ibu. Saya kalau sehitung itu kalau sudah 18 kali lah haji, insya Allah. Makanya panggilannya harus banyak. Haji, muzaki terakhir. Saya itu kalau ada orang haji Pak, itu tak sangoni. Saya sangoni. Apa? Membuktikan kalau saya itu kepingin haji. Jadi nanti tolong diviralkan ke seluruh sivitas akademika di UNER di sini, sing haji-haji, ayo sama-sama nih. Gak usah banyak-banyak, orang satu nyawanya 10 juta kan cukup. Ada 5.000, saya kasihkan 5.000. Kata orang tua dulu, ikat namanya. Ikat itu apa? Supaya mancing. Katanya kalau kita ini mau nangkap ayam, jangan ditangkap ayamnya, tapi ambil jagung, kemudian taruh jagungnya ditangkap. Kalau kita punya rezeki yang banyak, sedekah dulu. Kalau kita kepingin haji, sama-sama nih orang-orang yang haji. Believe or not, percaya atau tidak, itu sudah saya buktikan, dan teman-teman itu sudah punya yang membuktikan. 10.000. Saya itu kalau haji itu tetangga nyaman semua. Ada orang yang 2.000, 5.000, 10.000, apa wabah itu. Kenapa gak dolar saja sih? Kenapa gak euro saja gitu? Rupiah. Tapi saya bawa, saya tukar ke sana. Saya dulu Pak pertama kali haji, Masya Allah, guru ngaji berapa bayaran guru ngaji? Gak mungkin saya berhaji, Masya Allah. Tapi setiap ada orang haji, saya datang ke rumah. Saya ikut merasakan kebahagiaan mereka. Tak sangoni. Kadang-kadang juga ikut mengantar ke asrama haji kalau itu haji reguler. Ya, kadang-kadang di kampung itu nyewa bemo. Sampai saya pernah nggak keduman bemo. Akhirnya naik motor saya, Masya Allah. Naik motor itu di belakangnya mempunyai jamaah haji itu. Saya sampai baca tarbiyah, tak buang tertolak baik, Allahumma baik. Sadaran-daran itu delok aku kabeh kok dengan nyaran baik. Saya sudah kurus sudah saya. Saya pengen cinta saya sama orang yang berangkat haji. Sampai akhirnya yang haji itu masuk asrama, saya parkir mobil, saya mau masuk asrama, di stop sama satpam. Saya nangis di parkirnya jamaah haji sampai ngerangkul begini dulu, ya Allah, kapan saya masuk sini ya Allah, kapan saya masuk sini ya Allah. Tahunnya lagi saya diberangkatkan sama orang. Makanya yang belum haji, besok pagi ayo bareng-bareng kita ke asrama haji, ngerangkul parkir asrama haji. Saya sampai diusir satpam sampai. Yang ketiga adalah ibadah tarbiyah, edukasi.
Ya kadang-kadang ada sih jamaah itu yang jeli, tapi jarang yang bertanya kepada saya, kenapa sih Ustaz tawaf itu 7 putaran Ka'bah? Kok gak 5, kok gak 8? Kenapa sih 7 perjalanan Safa Marwah? Apa sih maknanya wukuf di Arafah? Apa sih maknanya mabit di Mina? Apa maknanya lontar jumroh? Jumroh ula itu apa? Jumroh wusta itu apa? Aqabah itu apa? Itu ada semua filosofinya, tapi tidak saya jelaskan sekarang, Bro. Kalau ingin tahu tolong diundang lagi. Ini hanya untuk unsur-unsur yang penting-penting saya biasa sampaikan. Ya salah satu contoh kenapa kita tawaf di Baitullah 7 putaran, 7 kali putaran. Bahwa Baitullah adalah punjernya kehidupan. Kita ini turun di pelataran Ka'bah itu kita mengitari kehidupan, dan kehidupan itu hanya 7 hari. Nah 7 hari itu selalu ada 2. Setiap kali kita masuk ke Hajar Aswad, pertama kali Bismillah Allahu Akbar, akan kita jumpai penuh sesak di sana. Tapi walaupun penuh sesak, tetap harus berjalan, jangan berhenti. Kalau berhenti mengganggu orang. Dan berjalan itu harus istiqomah. Istiqomah maksudnya pundak kiri harus lurus ke Ka'bah. Sambil baca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu artinya apa? Hidup kadang-kadang juga mengalami penuh sesak, mengalami problem, mengalami masalah. Tapi walaupun ada masalah tetap harus berjalan, jangan berhenti, ya. Dan berjalannya harus istiqomah, badannya lurus ke Ka'bah dan lisannya selalu berzikir mengingat kepada Allah. Itu filosofi. Tapi ingat pada waktu kita di Rukun Yamani, kita mendapatkan pelataran Ka'bah itu kosong. Kapan Rukun Yamani? Di pojok yang terakhir kita melambaikan tangan tanpa dikejut. Kita biasanya baca doa sabu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Biasanya posisi di situ selalu lengang dan kosong. Itulah hidup dalam 7 putaran, dalam 7 hari. Kadang-kadang sempit, kadang-kadang longgar, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis. Kita diajari kehidupan oleh Allah di pelataran Ka'bah itu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami putar di antara kehidupan manusia, agar sesekali mereka merasakan penuh sesak dan sesekali mereka merasakan lengang dan longgar. Seperti hanya logam berputar, ada pentil, tidak selamanya pentil itu di atas pun, tidak selamanya pentil itu. Ini salah satu contoh edukasi dalam tawaf. Dan masih banyak lagi yang disebut dengan tarbiyah. Kemudian, nah yang kelima ini, yang paling berat, yang disebut ibadah ruhiyah, ibadah tazkiyatun nufus, ibadah pemurnian niat dan pensucian jiwa. Saya ingat satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu, terutama calon abah, calon umi ini, calon jamaah haji, bahwa setiap orang datang di sana itu ada 2 nilai. Taruhannya hanya 2, 1 mabrur, 2 mabur atau madud. Dan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap orang yang datang ke Baitullah dan dia mengenakan pakaian ihram, lisannya mengatakan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, lisannya membaca talbiyah, otak pikirannya memikirkan tadabbur dengan talbiyahnya, dan hatinya ditata karena Allah. Saat dia baca talbiyah, Allah memerintahkan semua malaikat turun ke bumi untuk menyambut dia, dan para malaikat mengatakan labbaik wa sa'daik, talbiyahmu diterima, haji mabrur, dan jaminan engkau menjadi orang bahagia. Ini yang antara lisan, pikiran, hati, perilaku sama. Dia datang karena Allah. Mohon maaf Pak, haji itu potensi riyaknya lebih besar daripada ibadah lain. Bayangkan Pak, apalagi di Indonesia ini sudah tradisi. Jadi sekali haji sing anak dulu abah, diceluk umi. Kadang-kadang nang kampung-kampung itu nek gak diceluk umi gak gelem noleh. Diceluk Mbak Tun menengae. Mbak Tun menengae. Karena umi yo ngono celuk umi. Haji ku larang. Ini gak datang orangnya kan? Hati-hati Bapak. Terus ada karakter yang kedua. Dia datang ke tanah suci, lesan baca talbiyah, dia pakai baju ihram,
tapi tidak karena Allah. Mungkin karena orang, karena tetangga, karena mertua, karena teman kantor. Jadi dia labbaik Allahumma labbaik, tapi hatinya tidak ikhlas karena Allah. Allah menyuruh malaikat untuk menyambutnya dengan ucapan la labbaik wala sa'daik. Tidak ada talbiyah bagimu, tidak ada haji mabrur bagimu, hajimu tertolak dan kamu bukan orang yang bahagia. Taruhannya cuma dua, Pak. Dan itu kemudian disimpulkan dalam sebuah kalimat yang itu kemuliaan bagi orang jamaah haji yang sering disebut dengan tamunya Allah. Quote hari ini adalah tamu Allah, panjenengan ini tamunya Allah. Yang namanya tamu ada tuan rumahnya. Siapa? Allah. Yang namanya tamu itu pasti disuguhi. Yang disuguhi siapa? Allah. Dan jadilah tamu yang baik. Haji mabrur itu adalah menjadi tamu yang baik. Dan tamu itu harus derek dengan tuan rumah. Tadi saya kan tamu di sini sama Prof. Bambang sama Pak Boko disuruh makan. Saya terima kasih Pak, saya sudah dahar. Sudah harus turun dan makannya nggak boleh milih-milih di sini. Disuguhi kok milih sampai. Pak kalau bisa saya makannya gado-gado, minumnya es teh. Jadi tuan rumah, Pak kira puja saya lah ini. Bapak Ibu, ini yang sering kecolongan jamaah haji Indonesia. Berkali-kali dicoba, bahwa selepas kita keluar dari rumah menuju tanah suci, maka status kita sudah menjadi tamunya Allah dan pasti disuguhi. Semua kejadian yang menimpa kita mulai keluar rumah sampai tanah suci itu adalah suguhannya Allah. Dan suguhan itu ada dua, suguhan yang cocok, ada suguhan yang tidak cocok. Ini cocok bukan bahas loh, yang nggak cocok. Itu berkali-kali saya sampaikan. Saya dulu awal itu bimbing reguler. Awal haji itu bimbing reguler. Berikutnya mulai 2005 saya bimbing plus sampai sekarang jadi plus. Apa bedanya plus sama reguler Pak? Kalau reguler itu jamaahnya nurut-nurut. Nek plus itu untuk pemainnya. Tidak semuanya seperti itu, tidak semua. Tapi rata-rata. Ya, karena mungkin plus itu merasa bayarnya agak mahal. Jadi kalau kami itu bimbing reguler Pak, langsung pengumuman, Bapak Ibu, nanti kita tawaf jam 12 malam ya. Siap Ustaz, nggak ada yang protes. Kalau plus Bapak Ibu kita tawaf jam 12 malam ya, kalau dino liyo, kalau isu, kalau awan, itu sudah kami pahami Pak. Ya. Walaupun reguler itu maktabnya, hotelnya agak jauh, tapi mereka punya semangat. Tapi kadang-kadang plus itu hotelnya depan Masjidil Haram, tapi di sholat jamaah mesti kali dulu. Gak itu mana dari masjid, nang halaman masjid. Adik halaman dari sendiri dewi, cedek tong sampah. Jadi nama ngidulin gampang. Bapak Ibu, saya sudah mengingatkan pertama kali haji bahwa setiap kejadian itu suguhan Allah. Antri suguhannya Allah. Apalagi uyel-uyelan itu suguhannya Allah. Kita rela tidak, ridho tidak dengan suguhan itu. Dan sekali ada jamaah haji yang berkeluh kesah, waduh ya Allah, maaf, itu menurunkan nilai mabrur kita di hadapan Allah. Saya kemarin ada cerita katanya orang bis itu kelamaan Pak. Mau di Padang dari Surabaya. Ini bisnya ini bis untuk jamaah seluruhnya. Ternyata lama nggak menunggunya, lama nggak terima, ambil kayu. Pos untuk haltenya itu dirusak. Ternyata ya orangnya orang Surabaya, termasuk kelompok bonek. Terus saya katakan bagaimana jamaah haji itu merusak. Wong sambatan saja itu menurunkan nilai mabrur kok merusak. Masya Allah, Bapak Ibu. Suatu ketika dulu haji waktu itu kan plus tidak ada yang direct Jeddah, yang direct itu hanya reguler. Plus dulu di bawah tahun 2006 itu harus transit Jakarta. Nah kita transit Jakarta sampai turun di Cengkareng, saya dipanggil oleh maskapai waktu itu Garuda Indonesia. Tolong Ustaz sampaikan ke jamaahnya pesawat kita ada kendala, jadi kita delay terlambat 7 jam. Allah. Baru nyampe Cengkareng disuguhi terlambat 7 jam. Saya sadar saya ceramah.
Tapi saya sampaikan kepada jamaah, loh ini loh, ketok yang mabrur itu yang mana, yang tidak yang mana. Sebelum haji sudah kelihatan. Saya baru yakin dawuhnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya bahwa haji mabrur ada 3. Mabrur sebelum haji, mabrur ketika haji, dan mabrur setelah haji. Mabrur qabla haji, mabrur indal haji, mabrur ba'dal haji. Baru tahu saya ada yang lulus disuguhi Allah, ada yang tidak lulus. Tetap saya umumkan, baik buruknya perjalanan. Saya umumkan, Bapak Ibu, mohon maaf, barusan ada berita dari maskapai kalau penerbangan kita ke Jeddah terlambat 7 jam. Kaget semua. Biasa Pak, namanya kaget itu manusia. Tapi ada yang nyaman. Kenapa Ustaz? Ya ini karena mungkin pesawatnya ini ada masalah lupa, jadi harus diperbaiki. Ya sudah, kalau begitu kami akan zikir saja di airport ini. Kan kelihatannya makhluk. Kaget-kaget, tapi responnya kan positif. Tapi ada 2 suami istri, saya beritahu, Masya Allah, Bapak Ibu, pesawat kita terlambat 7 jam. Apa? Kagetnya tak bisa. Berangkat sekarang, saya sudah bayar mahal. Ngamuk-ngamuk, taksi dibanting-banting. Tolong tanyakan lagi Ustaz, kenapa terlambat? Sudah Bu, nggak tahu saya. Tolong tanyakan. Sudah, apa jawabannya? Mungkin panik gembos. Sudah. Dia nggak sadar bahwa peristiwa delay, peristiwa terlambatnya pesawat itu bagian dari suguhannya Allah. Sudah, ada yang lulus, ada yang nggak lulus. Ngamuk, nyelatu. Saya dituding sebagai petugas. Tak gambar ya, kalau nyelatu gambar dulu. Sudah, suguhan pertama ada yang lulus, suguhan kedua juga ada yang tidak lulus. Akhirnya sudah masuk pesawat semua, diuji lagi sama Allah, disuguhi lagi sama Allah. Kami petugas itu kan berusaha untuk supaya nyaman, suami istri kita dekatkan dosinya. Ini keluarga ini family supaya kumpul, kan begitu. Kita serahkan manifestnya ke otoritas pesawat. Nah, diatur sama komputer. Ya namanya orang ya ada errornya. Ada 2 keluarga itu yang nggak bisa jahit suami istri duduk di pesawatnya. Di otak tidak bisa karena full pesawatnya. Kebanyakan suami istri. Ya kita sampaikan, Bapak Ibu mohon maaf Pak, ini duduk di atas pesawat tidak bisa jahit. Yang mabrur kelihatan. Nggak apa-apa Ustaz. Sudah, kan yang penting sama-sama haji, sama-sama ke Jeddah. Iya jelas. Jangan sampai ke sini sudah Jeddah. Sejak saya sama Bapak sudah menikah 30 tahun. Di rumah kami yang berdua terus, tidur yang berdua, makan berdua, kan mandi juga berdua. Masa ke Jeddah 10 jam nggak bisa. Nggak apa-apa Ustaz. Terima kasih. Kira serius kita rindu sama Bapak. Enak mabrur itu. Tapi yang satunya, Pak Bu, mau maaf Bu, kursinya bisa jajar. Apa? Nggak bisa. Ngamuk kan? Si ngamuk kok udah mau loh ini. Tak gambar. Sekali dia melawan arus, sekali dia protes, seterusnya tersiksa di perjalanan. Itu loh sininya haji. Makanya setiap ada kejadian apa, sami'na wa ata'na. Saya ridho ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Selesai. Kalau marah tahan, saya ikhlas ya Allah, saya ikhlas ya Allah. Kunci mabrur yang pertama itu Bapak Ibu adalah ridho, rela dengan semua suguhan Allah. Belum lagi di Mina itu, ya Allah. Mina ini kan tuplek-blek orang sedunia di sana. Kalau nggak sabar-sabarnya, kalau nggak ikhlas-ikhlasnya, susah kita mabrur. Makanya tolong tas-tas hajinya jangan hanya diisi sajadah dan perlengkapan baju. Tolong diisi sabar, diisi ikhlas. Apalagi berangkatnya suami istri. Ada nggak berangkat suami istri? Lo ada. Suami istri itu ujiannya lebih berat daripada sendirian. Saya bimbing satu kloter sering Bu, tapi nggak seberat bimbing satu istri. Insya Allah. Makan hati bukan bimbing satu istri. Saya setiap bimbing satu kloter itu mau ada bantu orang nggak ada masalah. Kan ada kadang-kadang jamaah ibu-ibu itu janda kan, jandanya masih muda dan dia cantik, bawa tasnya banyak lagi. Dan kita pembimbingan pengen bantu kan, kasihan kan wanita. Tidak tahu yang belakang saya istri, ya Allah. Mau nggak disopo aku misalnya.
daripada lihat saya dari atau orang lain. Sampai di kamar diem saja dia. Ngomongin dia ngono, rondo direket, bojo digeledak ngomong. Makan hati. Saya ada Pak cerita yang luar biasa. Waktu di luar tubuh ada seorang ibu suami istri ini bilang saya, Ustaz, alhamdulillah kami di rumah tangga sudah 25 tahun, tapi kami tidak pernah bertengkar. Saya tidak percaya Pak. Ada orang rumah tangga 25 tahun tidak tahu tukaran, tidak tahu ya. Wong saya tiap hari bertengkar. Kalau saya tidak punya anak empat saya, kita baru aja bertengkar. Saya tidak menjawab. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah. Diuji sama Allah di Madinah. Kan di Madinah tidak bisa sholatnya campur Pak. Ini sholatnya laki-laki sendiri, ada yang perempuan sendiri. Kalau pengen berangkat bareng, janjian di pintu biasanya Pak. Ada ini suami istri yang cerita ya, nggak pernah bertengkar itu. Ma, nanti tunggu papa setelah sholat ya di pintu 21. Iya Pak. Jangan lama-lama dikirnya loh ya. Iya Pak. Ternyata sebenarnya berdua itu mereka sudah ada di pintu 21 Pak. Tapi entah Allah menguji mereka, gak ketok loh. Mungkin karena banyaknya jamaah, siklus kurang, silangan mulon dari peta. Silangan itu kadang ngalor, siklus kurang. Akhirnya lama, gak ketemu, suaminya gak sabar pulang. Sampai di lobi hotel, ketemu jamaah satu grup. Pak, ibu nunggu di pintu 21. Loh iya, kok gak ketemu? Ada ketemu saya. Semana balik pintu 21. Saya kaito, balik pulau gimana? Sudah, Polisi jamaah di lobi. Itu bapak, baru susu, gak ketemu. Terus gak nyokong. Kesimpulannya besok ada di Seksual itu gak tahu tukaran. Banyak diskusi, gak ketemu janjian di pintu 21. Masya Allah. Sekarang pintunya angkanya ditambah ratusan. Dan ada nama favorit namanya pintu 338. Makanya ada novel terbaru Kutuku Mama di pintu 338. Orang Surabaya geger ada tujuannya perkara kopiah. Yang perempuan itu pengen cari kopiah hitam kayak saya, kayak Bambang ini. Dari sana gak ono mana ini kan gak ono mana ono Pak, gak ono kopiah yang itu nang ngene Gresik. Tak beli. Lo Gresik ono mana Mekah. Jadi perkara kopiah lo geger. Makanya saya begini. Di haji itu kan sama kayak puasa, isinya ngempet saja, ngempet maksiat, ngempet melakukan dosa, ngempet ngamuk, ngempet berkeluh kesah. Sampai mohon izin Bapak Ibu, ketika berihram, saya kan sudah wanti-wanti sama suami istri. Walaupun ada suami istri, pada saat ihram, baik ihram umrah maupun haji, jangan saling merayu. Jangan saling merayu, karena rayuan itu masuk dalam rafas. Faman hajjal baita al-hajju asyhurun ma'lumat farada fihi al-hajja fala rafasa. Jangan rafas. Rafas itu asal maknanya berhubungan suami istri waktu ihram haji. Termasuk berhubungan suami istri itu ketika dia merayu istri. Lalu ada ibu-ibu lapor kepada saya, Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ini di rumah tangga sudah puluhan tahun tidak pernah dirayu sama suami saya. Suami saya itu dingin. Tapi kenapa ketika saya pakai ihram haji tiap hari merayu saya, mama tambah cantik, mama tambah bagaikan, tambah menggairahkan. Akhirnya saya tegur. Suaminya saya panggil, Pak, oh izin Pak ya, izin Pak. Apa betul kata ibu? Ya, habis istri saya di sini kok tambah cantik ya. Pak, ini ujian. Gak boleh ihram itu Pak. Dan kalau sampai kejadian dengan karena haji plus nanti sewa kamar sendiri kemudian hubungan suami istri, haji Anda batal. Anda wajib mengulang tahun akan datang dan wajib bayar dam-damnya nyembelih onta. Onta itu harganya tiga kali sapi. Gak boleh. Lu kan merayu istri saya sendiri. Lu iya Pak. Haji itu merayu istrinya sendiri aja gak boleh, apalagi istri coba. Itu katanya menjaga kemudian haji. Nanti kalau Bapak sudah selesai, silahkan dan ambil berkah Mekah Madinah. Ada jamaah saya baca keliling sini Pak, tiap tahun haji dan tiap tahun istrinya pasti pulang haji selalu hamil dia. Makanya anaknya mesti telepon saya, Ustaz, anak pertama saya
Mekah, namanya kan perempuan, Siti Mekah. Anak kedua Siti Medina. Perempuan semua. Anak ketiga Siti Arafah, keempat Siti Mina, lima Siti Musdalifah. Yang ketujuh sampai kaki cuma nama. Akhirnya Jumratul Aqabah. Urusan suami istri. Kalau haji plus nggak ada masalah. Haji plus itu kan sudah request dari awal suami istri, berdua, bertiga. Haji reguler ini yang masalah Bapak. Saya sering menangani kasus seperti ini. Apalagi lama 40 hari. 40 hari itu sudah jenuh. Apalagi satu kamar itu laki-laki semua 5 orang. Kemudian satu kamar lagi perempuan 5 orang. Jadi ada bapak ibu suami istri itu yang kepingin bingung, libet kan. Akhirnya malam-malam datang dia mengendap-endap ke kamar saya. Ustaz minta solusi Ustaz. Ini kan hajinya sudah selesai, tapi kita tinggal untuk pulangan. Tapi saya butuh kepingin Ustaz. Kepingin apa Pak? Ya kepingin itu sama istri Ustaz. Tolong difasilitasi Ustaz. Yang lapor itu 35 pasang. Kabarnya nggak sih? Lo rata-rata di atas usia 60 tahun loh. Oke, kita cari jalan keluar. Saya akan menjadikan kamar saya setting menjadi kamar barokah. Saya kasih bunga-bunga gitu loh. Jadi saya mengorbankan kamar pemimpin untuk jamaah saya. Tapi karena yang minta 35 pasang, kita harus kumpul untuk kita undi. Karena kamarnya satu, yang minta banyak dan waktunya terbatas. Tolong nanti jam 7 malam kumpul di musola hotel. Kumpul kami betul-betul. Loh ini asli ini. Sudah kita bikin undian Bapak Ibu. Sudah saya sudah siapkan kamar saya untuk kamar barokah ya. Nanti di sini saya tekan mengenai. Tapi mohon disiplin, jangan melanggar. Tandanya haji mabrur harus disiplin ya. Kita undi sekarang, oke? Kopioan oleh arisan. Nanti pokoknya setiap pasangan 1 jam saja, nggak boleh lebih, kurang boleh. Ya kita kopio. Sudah. Coba nomor 1 siapa? Haji Dola. Oh saya tulis Haji Dola. Yang kedua Haji Selamat. Oh Haji Selamat. Oke, baik, nanti saya yang akan memanggil dan tolong sebelum jamnya sudah harus keluar. Saya bagian menjaga di depan pintu. Jadi saya satpam. Saya berkorban demi kebahagiaan jamaah saya. Mereka menari-nari di atas kesengsaraan saya. Saya ada bawa istri. Langsung saya panggil Haji Dola. Siap Ustaz, silakan. Sudah 1 jam, nggak selesai. Sudah tua Ustaz, lama prosesnya. Ya Allah, namanya kamar barokah. Ini haji Bapak. Kemudian Rasulullah mengingatkan, alaikum bisakinati wal waqar. Hendaklah kalian itu tidak tergesa-gesa, gak kerusa-kerusu. Penyakitnya orang Indonesia itu bis tekor rebutan. Ini yang jelek. Saya sering mengatakan kepada jamaah, tolong yang muda-muda belakangan naik bisnya, yang sepuh-sepuh duluan, yang muda-muda ngalah, tolong yang muda-muda bantu yang tua. Kadang-kadang sekali dijain lagi orang-orang. Wong sing nom bis tekor langsung gak bis langsung. Duduk depan sendiri, pakai ikron. Loh, ini bedong. Padahal laki-laki kan 2 helai kayak ikron, tidak pakai jeroan kan begini. Bis di sana itu kan ini sopir naik ke balik jamaah. Lo bentar begini, mungkin kebiasaan itu campuran warga Pak. Sudah ada yang datang, Allahu Akbar. Bu ada apa? Kita belum tahu apa. Tidak ada apa-apa Ustaz. Astagfirullah. Tidak mungkin kalau nggak ada apa-apa nggak takbir dia. Akhirnya langsung saya lihat, la ilaha illallah. Bapak turunkan ayatnya. Apa Ustaz? Kita ya Allah. Masih yang sholat lupa. Mampu Allah diturunkan dalam beberapa menit. Oh itu nggak semaput ibu-ibu mami. Indonesia kan gini. Alaikum bisakinati wal waqar. Dan satu hal yang paling penting Bapak Ibu, panjenengan katanya Prof. Bambang adalah orang-orang pilihan berada di tempat yang mustajab.
Semua area Mekah semuanya mustajab. Mustajabah itu di saat kita berdoa, apapun permintaan kita dikabul sama Allah. Jadi tolong, kalau sekarang kami yang di rumah mendoakan panjenengan, pas di tanah suci doakan Universitas Airlangga. Itu pesan moralnya. Doakan institusi kita ini, doakan kami semua. Karena doa panjenengan diterima Allah. Bukan hanya doa, kita ngomong saja itu menjadi doa. Saya ada cerita, Pak. Setiap kali subuh kami ajak jamaah sholat subuh di Masjidil Haram. Biasanya sampai syuruk kita tutup dengan tawaf, terus duha. Pulang, kadang-kadang jamaah bapak-bapak yang tolong mau alim Islam itu tanggungan di depan pintu Masjidil Haram. Dan biasanya kalau pagi-pagi pelataran itu banyak burung merpati, Pak, burung darah. Ada bapak-bapaknya tentu, Ustaz, ini kok kata doro ini tapi perlain bener enten. Langsung ditelai. Aku bang, kenapa haji bahas perlain? Belum itu masuk belum perlain, nggak sadar dari kita. Kayak wis langsung melayu nang hotel ini. Tapi ngomong kafe amanah astagfirullahaladzim. Katanya bau kotorannya terpati itu sampai seminggu nggak hilang-hilang. Jangan sembarangan ngomong. Kalau ngomong yang baik-baik saja. Makanya Rasulullah pernah suatu ketika bertanya kepada sahabat, apa bedanya orang tawaf sama orang sholat? Tawaf itu harus suci, sholat harus suci. Bedanya, kalau tawaf nggak boleh ngomong, kalau sholat nggak boleh ngomong, kalau tawaf boleh ngomong. Tapi beliau mengingatkan, la yatakallam illa bi khair. Jangan kalian berbicara kecuali dengan bahasa-bahasa yang baik. Bahasa yang baik itu kemudian diilustrasikan dengan zikir. Makanya ditanya, apakah ada zikir yang diajarkan Rasulullah waktu haji? Tidak ada. Tapi itu adalah kreasi para ulama supaya kita nggak ngomong macam-macam, jadi zikir terus. Nggak usah dibaca, Bu. Kalau baca-baca nggak hafal nanti nubruk sampai. Itu banyak orang bilang gara-gara baca itu subhanallah, Allahumma kalau sudah nggak mampu baca, sudah ikuti ustadznya saja yang bimbing itu. Allahumma, Allahumma, Rabbah hadza, Rabbah, sudah begitu. Kalau nggak kedengaran ya amin, amin, amin. Berarti hajinya amin, amin. Makanya pulang disebut dia haji amin. Kenapa nggak tahu untuk ngomong amin? Ada lagi mungkin berat karena nggak bisa baca Quran. Oke. Ustadznya Allahumma oke, Rabbana oke. Namanya haji oke. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tempat-tempat yang mustajabah, ya. Di antaranya multazam. Namanya multazam itu apa sih? Penetapan. Makanya ketika kita masuk multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, mintanya apa di sana? Minta tetap iman, tetap Islam. Ya Allah tetapkan iman keluargaku, iman jamaahku, iman keluargaku. Geser sedikit ada makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim, tapi bekas pijakan kaki Ibrahim. Yang diminta di sana itu urusan dunia, kedudukan dunia boleh, status sosial boleh. Karena ayat Rabbana atina fid dunya hasanah turunnya di makam Ibrahim. Geser sedikit namanya Hijr Ismail. Hijr itu adalah batu atau kamar. Ismail itu anak kecil. Yang diminta di sana apa? Minta anak soleh keluarga sakinah. Biasanya ada talamas di atas, sunnah menempelkan perut dan berdoa menghadap ke arah talamas. Diminta anak soleh dan keluarga berkah, keluarga sakinah. Geserlah ke rukun Yamani. Yang diminta adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Dan mundur lagi namanya sumur Zam-Zam. Sekarang sumurnya ditutup, tapi ada keran-keran di atasnya. Ambil air, arah Ka'bah berdiri dan minta 3 hal. 1, minta ilmu manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang kedua, rezeki yang lapang, wa rizqan wasi'an. Yang ketiga, wa syifaan min kulli da'in wa saqam, sembuh dari segala penyakit. Semua hajat kita itu tercover di tempat yang mustajabah di sekitar Ka'bah. Multazam minta tetap iman, tetap Islam. Makam Ibrahim minta status sosial kedudukan dunia. Hijr Ismail minta anak soleh keluarga sakinah. Rukun Yamani minta kebaikan dunia akhirat. Zam-Zam minta apa? Minta otak yang cerdas itu manfaat, rizki yang lapang dan sembuh dari segala penyakit. Itulah kemudian Rasulullah mengatakan al-hujjah wal ummar wafdullah.
Haji dan umrah itu adalah orang-orang pilihan Allah. Inda'ahu ajabahu. Kalau mereka berdoa pasti diijabah. Wa in istaghfaru ghafara lahum. Kalau mereka mohon ampun pasti diampuni. Suatu ketika ada ibu-ibu bawa buku. Waktu tawaf bukunya itu dipegang terus begitu. Saya lihat dari jauh. Akhirnya saya tanya, ibu itu buku apa bu? Ini buku daftar titipan doa tetangga. Masya Allah, kok cek api sampean? Ya kemarin kan saya mau berangkat itu keliling satu RT Ustaz. Saya tambah, aku bisa berangkat, kamu minta didoakan apa? Doakan ya Mbak, aku cepat nikah, aku janda. Ditulis cepat nikah dari janda, Busri misalnya. Ditulis semua bu. Yang satunya minta tokonya laris, satunya minta tanahnya itu nang laku. Ditulis semua. Saya bilang, Bu, terus mintanya kapan ini dibaca kapan? Ya nggak tahu Ustaz. Di mana ya yang dibaca? Katanya di tajam gitu. Oh, kalau multazam itu antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad itu tempat yang mustajab. Boleh diantarkan Ustaz? Boleh. Tapi saya jamin di sana tidak akan kober, tidak akan sempat baca buku ini. Karena sudah ingat dosa, ingat orang tua di sana itu pasti nangis. Tapi kan amanah Ustaz, harus saya baca. Ya sudah saya angkat ke multazam. Masuk multazam. Baru angkat tangan Allahumma ya Allah, langsung nangis ya Allah, ya Allah. Lagi gak diwocok. Akhirnya jatuh. Daripada diinjak orang saya selamatkan. Sampai 5 menit dia nangis di situ ya Allah, ya Allah. Gak ngomong apa-apa ya Allah saja mungkin syahdu dengan doanya. Sampai akhirnya selesai dia bilang, Ustaz terima kasih, saya puas Ustaz, lega. Saya curahkan semua isi hati saya kepada Allah di multazam. Nggak ada yang lupa tapi nggak ada. Nah ini bukunya siapa? Masya Allah. Lagi Mangulok tidak mungkin bisa membaca. Meski begini saja. Ayo ikut saya tawaf lagi sunnah. Nah bukunya dipegang, diangkat yang tinggi-tinggi. Ya Allah, semua yang ada di buku ini tolong kabulkan ya Allah. Beres. Bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah karena Allah telah memilih panjenengan menjadi tamu-tamunya, memuliakan panjenengan menjadi tamu-tamunya. Ayo kita sambut panggilan ini dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Insya Allah orang yang datang kepada Allah dengan hati yang ikhlas itu semuanya akan dijaga sama Allah. Fisiknya dijaga sama Allah, hatinya pun akan dijaga sama Allah. Mudah-mudahan semua calon haji dari Airlangga ini semuanya mendapatkan haji yang mabrur dan insya Allah pulang bisa mewarnai kita semua keluarga yang ada di Universitas Airlangga Surabaya ini. Pengatan Bapak Ibu, mudah-mudahan sekelumit cerita ini menjadi motivasi untuk kita semua, menjadikan bekal untuk kita semua, karena sebaik-baik bekal dalam haji itu adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Izinkan saya menutup majelis mulia ini dengan untayan doa dan munajat kepada Allah. Saya awali doa ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wa Madinah bi ghairi kaddin wa la masyaqqatin ma'as salamati wal barakah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikan pertemuan kami siang ini ya Allah menjadi penghapus dan penebus dosa-dosa kami, menjadi pembuka pintu berkah dan rahmat-Mu dalam hidup kami. Ya Allah, semua yang hadir di majelis ini jadikan hidupnya berkah, rizkinya berkah, umurnya berkah, keluarga rumah tangganya berkah, anak turunnya berkah. Ya Allah, jika ada yang sakit di antara kami, sembuhkan sakitnya. Yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Yang punya urusan, mudahkan urusannya. Yang punya masalah, berikan jalan keluarnya.
ikhlas menjalani hidup ini, ikhlas mengemban amanah, ikhlas untuk merawat mendidik anak-anak keturunan kami, sabar menghadapi ujian-Mu dan pandai bersyukur atas semua nikmat-Mu. Ya Allah, sebahagian dari saudara-saudara kami tahun ini ya Allah akan memenuhi panggilan-Mu, melaksanakan ibadah haji, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menjadi tamu-Mu ya Allah, menjadi tamu Rasul-Mu ya Allah. Mudahkan dan lancarkan perjalanannya ya Allah. Berikan keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan dalam perjalanan. Jadikan kesempurnaan untuk manasik hajinya dan berikan hadiah mereka dengan haji yang mabrur. Semua yang mendoakan ya Allah kami yang belum haji, mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah. Ziarah Makkah Madinah, baik pelaksanaan haji maupun umrah. Allahumma ya Allah, lewat majelis mulia ini anugerahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk jadian hidup menggapai ridho-Mu, agar hidup kami selamat bahagia dunia sampai dengan akhirat. Berkahi pertemuan ini ya Allah, dan sayangi perpisahan kami untuk usia kami kelak dengan membawa iman, membawa Islam, membawa amal soleh dan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.